Jadi saya ketika melaksanakan pembinaan pernikahan gitu, itu yang paling utama yang saya ketekankan apa kamu ibadahnya gimana ya, sholatnya, dan rata-rata itu ya memang mengabaikan gitu loh. Padahal itu satu yang prinsip dalam membina rumah tangga atau mempunyai keberkahan hidup, itu prinsipnya kan harus melaksanakan sholat. Tapi banyak orang yang mengabaikan gitu ya urusan-urusan dia. Jadi menikah ini pikirannya ini hanya bagaimana sukses dunia saja, tapi tidak lah itu yang saya ngaji itu di mana-mana saya tekankan itu urusan yang prinsip dulu, yang urusan sholat ya, terus hubungan dengan orang tua ya, hubungan sosial dengan tetangga, dengan itu yang paling pokok ya. Dan kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman sekalian dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan ini berjumpa lagi bersama kami di podcast siaran keagamaan kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami ditemani oleh 2 orang penyuluh agama Islam dari KUA Kecamatan Keranggan Kota Mojokerto. Beliau berdua ini adalah penyuluh agama Islam yang sehari-hari melaksanakan tugas sebagai ASN di wilayah KUA Kecamatan Keranggan. Kita sapa bersama-sama. Yang pertama adalah Bapak Wajih Kifai dan kemudian Bapak Juwari. Assalamualaikum Pak Wajih, Pak Juwari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan diri Pak Wajih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya penyuluh agama Islam Kecamatan Keranggan, KUA Kecamatan Keranggan, Wajih Kifai ya, biasanya dipanggil Pak Wajih atau apa ya. Alhamdulillah bisa bergabung bersama Mas Ferry di Kementerian Agama Kota Mojokerto untuk bersama-sama menyebar faedah ya. Kita sama-sama memberikan faedah, memberikan pengalaman apa yang bisa saya sampaikan nanti kita bersama-sama untuk kajian pada siang hari ini, Mas Ferry. Ngoten mawon. Nggih. Monggo Pak Juwari. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Nama saya Pak Juwari, penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Keranggan, yang sehari-hari saya bertugas di KUA Kecamatan Keranggan. Pada pertemuan siang hari ini saya bertemu dengan Mas Ferry, komandan kita, untuk saling berbagi manfaat dan mudah-mudahan memberi manfaat kepada masyarakat. Alhamdulillah. Sobat Kemenak sekalian, perlu kami informasikan dari kedua tokoh kita pada siang hari ini, pada kesempatan ini adalah selain sebagai seorang penyuluh, keduanya adalah seorang kalau bisa dibilang multi talenta ini. Sering kegiatan keagamaannya banyak, kajiannya juga banyak. Jadi beliau berdua ini jauh sebelum menjadi penyuluh bergabung dengan keluarga besar Kementerian Agama Kota Mojokerto. Kegiatan keagamaan baik kemasyarakatan sudah cukup luar biasa. Beliau ini kalau bisa dibilang di Mojokerto yang terkenal. Pak Juwari, jenengan ini kan salah seorang tokoh kalau kami bilang bagi anak-anak muda ini kan juga dekat dengan orang-orang tua, juga dekat. Banyak kajian-kajian yang jenengan yang jenengan pandu atau jenengan bina lah, bahasanya seperti itu. Baik kajian di masyarakat, ibu-ibu, bapak-bapak, banyaklah jenengan di masjid-masjid. Itu bisa diceritakan Pak, pengalaman jenengan selama ini melaksanakan kajian-kajian di wilayah Kota Mojokerto bagaimana Pak? Pengalamannya Pak? Ya, pada prinsipnya kan kita itu mengikuti petunjuk Nabi, balihu anni walau ayah gitu ya. Sampaikanlah dariku walaupun satu artinya asasnya manfaat. Jadi kalau kita itu dianggap bermanfaat ya monggo. Alhamdulillah. Nah, itu intinya begitu. Karena ya setiap orang kata kan di atas langit ada langit gitu.
Di atas lagi di atas orang alim ada alim lagi lebih alim. Artinya kita itu ya wis menerima bantu apa yang bisa dikerjakan. Artinya nanti ya mudah-mudahan manfaat kita, kehadiran kita itu memberi manfaat kepada masyarakat. Ini begitu. Seberapa besar tergantung. Pokoknya kita berikan yang terbaik. Jadi kegiatannya banyak. Kadang-kadang kami juga sore hari ketemu jenengan berkegiatan. Mungkin minggu pagi masih ada pengajian. Ini pongi kilo gak leren. Artinya mungkin sepanjang itu bermanfaat. Pokoknya kita gas. Iya gitu ya. Siap. Ini juga Pak Wajih juga seperti itu. Kami juga sering sama-sama beliau berkegiatan mungkin di beberapa waktu. Pak Wajih begini. Pak Wajih kan. Itu berarti saking banyaknya. Terus gini Pak Wajih, jenengan kan di KUA Keranggan. Kalau menurut jenengan selama panjenengan menjadi penyuluh di Keranggan ini, hal-hal apa Pak Wajih yang menjadi unik di Kecamatan Keranggan? Kalau kita tahu kan Magarsari itu wilayah paling timur, Keranggan tengah-tengah, Prajurit Kulon paling barat. Ini kan Keranggan ini wilayah tengah di Kota Mojokerto. Mungkin hal yang menarik apa yang menurut jenengan selama pengalaman jenengan jadi penyuluh di Keranggan ini Pak Wajih? Iya. Ya alhamdulillah memang selama kami di wilayah Keranggan memang Keranggan ini juga ya termasuk penduduknya padat juga ya. Cuman kebetulan yang agak berbeda mungkin di Magarsari atau di Pralon, kami di Keranggan ini juga membina mu'alaf care ya Mojokerto Raya itu. Jadi kerjasama dengan KUA ya untuk membantu atau memberikan komunitas pembinaan di mu'alaf care di lingkungan ya mestinya Mojokerto Raya, cuman yang terbanyak itu ya dari Keranggan ya, karena memang kami ada di KUA Keranggan. Maka di situ juga kita berusaha ya memberikan pembinaan ya, support ya untuk menguatkan ya. Walaupun mohon maaf pada dasarnya mereka memang masuk Islam itu karena pernikahan gitu ya. Mungkin awalnya seperti itu, tapi tidak menuntut kemungkinan kita juga memberikan motivasi bahwa memang bahasa inna dina indallahil Islam lah istilahnya, bahwa agama yang paling diridhoi oleh Allah adalah memang betul-betul agama Islam ya. Jadi hidayah itu mungkin yang ada di Keranggan ya. Jadi selain juga pelayanan wakaf ya, konsultasi ya. Ya itu juga banyak kasus-kasus konsultasi tentang keluarga ya. Pernikahan, perceraian, rumah tangga luar biasa komplitnya. Kadang sering nggak di kantor, di rumah juga datang. Jangan didatangi di rumah. Iya, datang di rumah, konsultan gimana ini. Ya tidak apa-apa. Kalau jam kerja mari ketemu di KUA. Kalau memang ya di rumah tidak apa-apa. Atau lewat WA, lewat HP bisa. Ya seperti itulah. Jadi kita penyuluh kan ibaratnya memberikan konsultasi lah istilahnya bagi siapa yang memang dalam keluarga ini sama-sama saling menguatkan ya. Karena keluarga itu kan ya memang intinya itu memang kedewasaan. Jadi bukan mikir dalam keluarga itu enak tok ya, semuanya pasti ada masalah dan itu harus dikuatkan dengan ilmu dan keimanan yang matang ya. Seperti itu Mas Ferry. Jadi kalau kita melihat tugas dari penyuluh itu kan banyak. Iya, ada beberapa 8 tugas atau 12 tugas itu kalau diuraikan semua itu 2 hari nggak selesai. Pak. Bincang-bincangnya 2 hari nggak selesai. Tapi secara gambaran umum kalau di Keranggan itu kan mungkin misalkan Pak Juari bidangnya apa, Pak Wajih bidangnya apa, terus kemudian teman yang lain bidangnya apa. Kan saling menguatkan, mungkin saling memberi informasi, saling memberi dukungan dan dorongan. Terus ini kalau ini terkait pembinaan wakaf ini Pak, yang hari ini menjadi salah satu program unggulan. Kan kebetulan Pak Wajih juga ini sebagai ketua BWI Badan Wakaf Indonesia Kota Mojokerto ngoten Pak Wajih. Nah, ini kan barangkali ada informasi terkait wakaf yang mungkin bisa disampaikan kepada Sobat Kemenak khususnya barangkali mau ngurus wakaf itu bagaimana caranya atau menghubungi siapa khususnya yang ada di wilayah Keranggan. Monggo Pak Wajih. Alhamdulillah ini
memang sekarang lagi diprogramkan mulai dari tingkat pusat, wilayah sampai ke daerah semuanya, yaitu tentang percepatan wakaf. Karena memang sekarang baru sadar betul ya tentang pentingnya pencatatan atau tanah ini diresmikan atau diikrar wakafkan ya. Karena banyak terjadi ya, istilahnya dulu mbahnya mewakafkan tapi hanya sekedar lisan saja ya. Terus akhirnya anak cucunya merasa loh ini tanahnya mbahku biyen ya. Akhirnya diambil kembali seperti itulah. Diakoni. Ya, diakoni. Karena apa ya, memang enggak legal, itu enggak punya legalitas yang ada ya, enggak, hanya cuma omongan. Dan akhirnya ya diminta ya, ada musola akhirnya dijual atau masjid dan lain sebagainya. Nah ini melalui program percepatan wakaf ini kami dari BWI bekerja sama dengan Kementerian Agama, KUA, teman-teman dan di BPN sama-sama terjun ya, semua mendata karena harapannya semua tempat ibadah di Kota Mojokerto ya, ini semuanya harusnya sudah bersertifikat wakaf. Ya. Bagaimanapun caranya ya. Makanya dipermudah atau istilahnya apa yang menjadi kendala ini apa? Biasanya paling krusial ini adalah masalah itu tadi ya. Istilahnya waris ya belum ininya dipecah atau sertifikatnya hilang dan lain sebagainya. Nah, ini banyak seperti itu ya. Maka dari itu mari kita bersama-sama semua warga Kota Mojokerto kalau menemukan ada musola atau masjid atau apa sekolahan tanah wakaf ya yang memang itu belum bersertifikat, nah segera mungkin untuk bergabung atau konsultasi pertama di KUA. Oh, di KUA. Ya, ada KUA. Jadi di KUA itu ada bagian wakaf yang nanti akan mendampingi lah ya, mendampingi dari nanti dibuatkan istilahnya AIW lah ya, ada ya ikrar wakaf yang nanti akan diikrarkan oleh Pak Kepala KUA setempat ya. Kalau di Keranggan Bapak Muiz ya pakai PPAIW itu ya. Nah, nanti di situ setelah itu selesai diikrarkan nanti dibawa ke BWI ya. BWI ini adalah satu organisasi atau untuk kenadiran ya. Jadi siapa wakaf ini kan mesti ada yang bertanggung jawab ya. Siapa yang bertanggung jawab ya itu namanya nadir ini yang dipasrah ini, dan itu nanti nadir ini akan dimusyawarahkan sama wakif ya, siapa yang ditunjuk nanti diresmikan oleh BWI ya. Ya ini yang menjadi acuan. Nanti ada ini yang sering terjadi, nadir-nadir ini yang sudah ada ini tidak pernah diganti, padahal sudah ada yang meninggal, ada apa, padahal itu nadir itu mestinya setiap 6 bulan sekali itu ada laporan tentang pengelolaan ya wakaf itu ke BWI, ke Kemenak ini ada laporan. Jadi siapa apa ini masih aktif atau tidak. Kalau memang sudah tidak aktif, sesegera mungkin untuk mengganti ya kenadirannya ini nanti akan dibuatkan sertifikat nadir yang baru. Untuk karena apa? Karena memang ini tanggung jawab ya. Ada apa-apanya di harta wakaf ini nadir ini akan bertanggung jawab, ini amanah ya. Amanah dari wakif. Beda dengan hibah loh. Kalau hibah itu serahkan mau dijual mau diapa enggak. Tapi kalau wakaf ini dipertanggungjawabkan, harta tidak boleh dijual lagi. Tidak boleh dijual, tidak boleh dimiliki dan lain sebagainya. Itu memang amanah untuk dikelola untuk kepentingan bersama. Tapi cuman kalau memang produktif wakafnya, ibaratnya nadir itu benar-benar mengelola, dan nadir ini berhak juga mendapatkan 10% dari pendapatan hasil mungkin di itu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan memang ya dihargai juga nadir itu, terus bukan hanya sekedar ditulis atau berjuang enggak ya, tapi juga ada kalau memang bisa mengelola dengan sebaik-baiknya itu. Seperti itu langkah di BWI ini. Sekarang ini sudah mulai akan ada pembinaan nadir
yang kira-kira nanti pengelolaan wakaf itu betul-betul kompeten gitu ya. Dan alhamdulillah kami kemarin sudah mengikuti kompetensi nadir ya. Dan alhamdulillah sudah mendapatkan sertifikat. Dan ini di Kota Mojokerto baru saya yang dapat. Jadi mestinya ada 2 ya. Tapi kemarin belum ada yang karena memang berbayar ya. Jadi ini terbatas. Seperti itu Mas Ferry. Berarti nadir itu boleh diganti ya Pak? Iya. Kan ngapunten yang di masyarakat itu kan biar tak ke sini orang saya percaya orang ini. Nah itu kan juga ketika orang kan mau ganti kan takut Pak. Ya itu makanya BWI ini mengontrol. Kalau memang nadir ini tidak bisa mengelola dengan baik harta yang diamanahkan, BWI itu berhak untuk membantu memaksimalkan fungsinya. Karena ini memang amanah itu. Amanah. Setelah kita kan, tak wakafno kepada Pak Iki, sing ngelola ya Pak Iki. Tahu-tahu ngapunten sekian tahun yang lalu orangnya meninggal. 2 atau 3 sehingga terbengkalai ngoten. Iya, banyaknya seperti itu. Ya. Berarti boleh. Boleh, memang BWI punya hak untuk mengatur untuk kenadiran. Dan itu ada undang-undangnya. Siap. Terima kasih informasinya luar biasa sekali karena di masyarakat kan kadang-kadang karena ketidaktahuan mungkin yang didengar seperti ini sehingga harta wakaf yang seharusnya produktif dan punya kemanfaatan terhadap umat ini terbengkalai begitu saja malah kadang-kadang nggak maksimal justru malah kadang-kadang tadi beban mungkin rusuh dan lain-lain kan juga tidak baik. Pak Juwari, jenengan kan kalau kami tahu di KUA Keranggan itu kan termasuk juga jenengan tinggalnya juga di wilayah Keranggan. Menurut jenengan tantangan penyuluh di wilayah Keranggan itu apa Pak? Yang mungkin menjadi ini wilayah multi pekerjaannya, multi etnis, ini menjadi tantangan khusus. Menurut jenengan tantangannya apa Pak yang di Keranggan ini Pak? Yang saya kan kebetulan tinggal di Jagalan. Keranggan juga nggih Pak? Iya, wilayah Jagalan itu termasuk Kecamatan Keranggan. Itu kan alhamdulillah harmonis. Semua agama kan ada, kelenteng ada, gereja ada, masjid ada. Saya kira semuanya harmonis, tidak ada masalah. Aman-aman saja. Dan berarti saling menghargai antar pemeluk agama ini. Berarti jenengan yang sukses Pak penyuluhannya. Istilahnya memberikan wawasan terkait kerukunan beragama, terkait kehidupan beragama yang lain sukses dengan Pak. Ya, mudah-mudahan itu kan ada FKUB termasuk yang orang itu komunikasi umat beragama itu. Supaya semua itu kan sinergi. Betul Pak. Kan kalau aman, nyaman kan semua merasa senang bahagia. Betul. Ya itu ya alhamdulillah ini kan termasuk Jagalan itu wilayah percontohan. Iya, betul. Gitu. Dan sampai hari ini alhamdulillah masih percontohan. Ya, berarti jenengan ini Pak dipercaya untuk ngawal itu Pak. Ya mudah-mudahan begitu Mas Ferry. Artinya terus ikhtiar demi kebaikan bersama. Ya. Terus gini Pak Juwari, kalau kita bilang layanan keagamaan yang ada di Keranggan, ini kan wilayahnya tengah-tengah Kota Mojokerto, padat jumlah penduduknya, sangat padat, kepadatannya luar biasa. Di Keranggan itu ada berapa orang Pak penyuluhnya? Kalau untuk mengawal sedemikian berat jumlah tim penyuluhnya itu berapa Pak? Penyuluh yang baru saya dengan Pak Arif 2. Yang lama 3, 5. Karena pegawai yang baru itu ditaruh di Keranggan. KUA yang baru gitu. Nanti ada mutasi itu kan kebijakan yang di atas begitu ya. Jadi semangat baru ini mengatasi yang berat-berat. Jadi luar biasa sekali di Keranggan ini kan kecamatan baru, KUA-nya baru, pegawainya baru, semangatnya juga baru Pak. Jadi baru, jadi meskipun ini lama tapi wajah baru gitu loh. Jadi itu di tantangan dakwahnya mungkin dia lebih kompleks lah karena seperti yang jenengan sampaikan tadi ada multi etnis, agamanya juga bermacam-macam. Di Keranggan ini komplit, tadi ada kelenteng, ada gereja, macam-macam di situ semua dan alhamdulillah harmonis. Terus gini Pak, kalau menurut jenengan di Keranggan ini harapan jenengan seperti apa Pak Juwari? Mungkin harapannya ke depan seperti apa Pak Juwari, bisa disampaikan? Harapan jenengan, wah aku pengen gini, muka-muka seperti ini, kira-kira seperti itu Pak. Jadi kan begini, mestinya banyaknya orang yang menikah itu kan
akan menghasilkan keluarga yang samawa gitu. Samawa gitu. Tapi kenyataannya itu kan ya tidak seperti itu. Kadang-kadang terjadi perceraian karena masalah konflik. Makanya itu fungsi penyuluh itu di samping informatif ada konsultatif gitu tapi ya. Supaya memberikan edukasi kepada masyarakat dan mungkin supaya bahwa pernikahan itu loh. Nah, terjadi perceraian itu yang susah bukan hanya orang tua, termasuk anak-anak kan begitu ya. Nah, ini yang kemudian terus kita ikhtiarkan supaya KUA itu tidak hanya tempat nikah dan rujuk gitu ya, tapi bagaimana memberikan edukasi, menyadarkan masyarakat bahwa pengajian itu penting, semua yang positif itu penting. Karena apa? Untuk mempertahankan keluarga, Pak. Ya melihat tantangan ke depan memang semua tidak hanya kawah keranggan ya. Semua itu punya tantangan masing-masing yang kadang-kadang hampir sama lah persoalannya. Ya mungkin faktor diantaranya adalah gadget dan seterusnya itu menjadikan rumah tangga itu retak dan seterusnya itu. Tapi kita terus memberikan edukasi kepada masyarakat, pendampingan supaya keluarga ini tetap utuh dan kokoh. Itu aja. Pak Wajih, jenengan nangani banyak hal, Pak. Wakaf, mu'alaf center, kemudian pengajian, kemudian penyuluhan di masyarakat, jenengan tokoh katakanlah ngurusi TPQ juga. Banyak harapan jenengan apa Pak dengan kondisi Keranggan atau Kota Mojokerto yang seperti ini? Mungkin punya harapan kepingin yang lebih seperti ini kan gitu. Harapannya atas pundi Pak? Iya, jadi kalau saya itu ngambil yang prinsip saja ya, istilahnya dalam kita beragama itu kan ada yang istilahnya yang wajib, ada yang sunnah, ada yang sunnah muakkad, sunnah biasa, dan ini harusnya kita itu fokusnya ke hal-hal yang paling prinsipnya. Contoh saja urusan-urusan ibadah mahdhah ya, seperti sholat gitu. Jadi saya ketika melaksanakan pembinaan pernikahan gitu, itu yang paling utama yang saya ketekankan kamu ibadahnya gimana ya, sholatnya, dan rata-rata itu ya memang mengabaikan gitu loh. Padahal itu satu yang prinsip dalam membina rumah tangga atau mempunyai keberkahan hidup, itu prinsipnya kan harus melaksanakan sholat. Tapi banyak orang yang mengabaikan gitu ya urusan-urusan dia. Jadi menikah ini pikirannya ini hanya bagaimana sukses dunia saja, tapi tidak lah. Itu yang saya ngaji itu di mana-mana saya tekankan, itu urusan yang prinsip dulu, yang urusan sholat ya, terus hubungan dengan orang tua ya, hubungan sosial dengan tetangga, dengan itu yang paling pokok ya. Kadang kalau kita mikir yang ibaratnya daging-daging, tapi yang paling prinsip ditinggalkan ya. Nah, ini kuali gitu ya. Jadi orang sekarang kan seperti itu, pengennya memang kelihatan gini, tapi dalam kenyataannya melaksanakan ajarannya syariat ini ndak sungguh-sungguh, khususnya masalah-masalah yang prinsip seperti kewajiban sholat ya, menjaga hubungan baik dengan orang tua, dengan tetangga ya. Banyak orang ini juga ahli ibadah tapi tetangganya tidak rukun gitu. Jahil. Ya jahil ya. Makanya teman-teman di KUA sering saya pokoknya kita harus kompak lah ya. Artinya kompak, kita harus rukun. Kadang mohon maaf yang namanya teman ya, kadang saling, kalau tugasnya ini berat, tugasnya ini kadang kita tidak saling mensupport kan ya, akhirnya terjadi gesekan gitu. Ini saya kerja yang kayak gini, ini dan sebagainya. Padahal kita semuanya sudah ini tanggung jawab bersama gitu ya, dalam membina umat gitu ya. Ya, jadi kita ini di Kementerian Agama ini Pak Ferry, kalau bisa itu sebagai contoh ya, contoh di masyarakat. Iku loh, Kementerian Agama itu ya kayak gini, ngelakoni agama sesuai dengan kepercayaannya. Kalau memang orang Hindu ya harus aktif di agama Hindu, orang Kristen ya harus aktif di. Ya ini banyak orang Islam tapi gak aktif. Niki jenengan nyindir kula nih, Pak. Iku lah jenenge Islam KTP jenenge. Siap. Maka dari itu mari kita bersama-sama melalui media seperti ini kita saling mengingatkan Mas Ferry. Siap. Karena hidup kita ini juga
ya wis ya itulah sementara, dan kita harus menyiapkan diri, nanti kita juga akan bersama-sama ya istilahnya wis mau ndak mau ya kita nanti akan ada kehidupan yang abadi yang akan mempertanggungjawabkan apa yang menjadi kehidupan kita ketika kita diberi nikmat di dunia ini kan Mas Ferry. Terima kasih Pak Wajih, Pak Juwari. Jadi obrolan kita, bincang-bincang kita ini kalau bahasanya anak muda ini daging semua Pak. Ilmu tok. Jadi kita banyak cerita, ternyata kan bukan hanya cerita secara umum, tapi secara khusus ini ada muatan-muatan keagamaan, muatan-muatan dakwah yang luar biasa sekali. Jadi saya ini malah kok oleh ilmu akeh. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya banyak yang ingin kita perbincangkan Sobat Kemenak sekalian, tapi waktu yang membatasi kita. Mungkin bisa kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Matur nuwun sangat Pak Wajih, Pak Juwari, dan semoga apa yang kita perbincangkan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Kami dari tim podcast Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto pamit mohon izin untuk diri. Saya Ferry Mahendra Kurniawan, Pak Wajih dan Pak Juwari pamit mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.